misalkan dalam suatu permukiman banyak orang kan itu udah di apa sih udah jadi hukum fardu kifayah karena nggak mungkin seluruh masyarakat itu ikut mandiin ikut ngurusin jenazah itu. Kalau misalkan ya permukimannya cuma berapa orang kan ya misalkan 5 orang atau 2 orang gitu itu mau udah jadi fardu ain kan beralih. Jadi ya coba. Tambahkan dari jawaban dari saudara Tri, ya saya setuju dengan pendapat dari Tri. Sebagaimana ada di kitab Fathul Qorib mengatakan bahwa apabila ada permasalahan ini di Fathul Qorib, apabila ada di suatu kampung ada pemukiman jauh dari penduduk dan yang menempatinya itu cuma dua orang tersebut. Apabila salah satu orang tersebut meninggal, maka hukumannya yang tadi fardu kifayah menjadi wajib. Ta'ayyana al-mata ta'ayyana maka jadi fardu ain hukum merawat jenazah tersebut. Ya, berarti kalau ngomong dari kita tadi bahwa kalau permasalahan seperti itu cuma di suatu kampung cuma ada 2 orang tersebut dan pada pemukiman, maka hukuman merawat jenazah yang tadinya fardu kifayah menjadi wajib. Itu. Dan sekarang kan berindividu, ada kan pada secara umum karena ada cuma 2 orang doang yang merawatnya, maka wajibnya orang tersebut merawat. Kalau apabila melarikan aja dari tanggung jawabnya, maka orang tersebut berdosa. Itu dikatakan dari jawaban tadi. Nggak ngikutin Tidak penuh. Tidak penuh. Ya, saya bertanya kepada dia. Apabila menurut hadis tersebut, apabila ada orang yang menyolatkan, yang ahli dalam arti orang yang berilmu itu dalam besar yang menyolati orang tersebut sebanyak 40 ustaz. Kita bertanya kepada Anda, Anda tidak tahu itu apakah ada 40 nggak? Ada 40 nggak? Tapi kan hadis tersebut ditafsirkan lagi, maksudnya saya pernah ada dalam film dari dulu begini, apabila yang menjadi saudara ahli dalam analisis atau kiai itu, maka dosa jenazah tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu apabila akan 40 orang kiai itu kita jelaskan maka kita dia hanya itu pada kalau menggunakan konteks ya kalau menggunakan konteks dari situ hadis maka tidak mendapatkan sunahnya tidak harusnya mah pokoknya jangan 31 yang penting 40 aja 40 ya kasih kita
Kita jangan melepaskan dari 3 tahap tersebut. Yang penting ada 40 orang yang ahli untuk ahli zikir. Apabila benar-benar ada 40 orang yang ahli zikir dalam mengikuti yang ini Ustaz, maka kita bisa terpistol dan Allah. Tidak semua dalam satu pemukiman itu kan banyak kiai ini dari yang paling banyak kiai kedua. Tapi kalau pengen dapatkan mendapat hadis tersebut, mendapatkan doa saya, maka minimal kita dari kiai-kiai undang-undang dari kiai tersebut, tentunya dari Jiran, dari Malang, kita undang minimal mancingnya ini ikut punter. ini pokoknya minimal 40 orang menyalakan 40 orang jaga hati dizikir maka apabila yang menyuapkan tersebut adalah Seperti Kiai Rosehin. harusnya maka harga kita kita ikuti dalam perbuatannya. Tapi kalau misalkan kurang dari 40 tapi sudah nyampe 31 itu gimana? Kalau kami Itu kan yang ditanyakan itu. 3 soft, tapi orangnya makmumnya hanya misalnya ada 20 orang atau ada 30 orang. karena mungkin Ya. Iya. Atau orangnya sedikit ya. Misalnya adanya orangnya itu 10, dijadikan 3 baris. 3, 3, 4 gitu. Gimana itu? Apakah diampuni tidak mayitnya? Kalau gitu permasalahannya harusnya ya. Tata cara kita menyelesaikan dirinya. Tata cara kita menyelesaikan itu kita tuh harus kondisi dulu takkan pertama. Jangan nilai pertama itu belum penuh kita tidur buat kayak pemain bola juga ada. Tata cara kan kita menyelesaikan berdapat ya pertama ya harus isi dulu penutupan kita sampaikan dulu maka yang lainnya kita isi walaupun orang dari orang dari daerah satu ya kalau permasalahan yang ada katakan bahwa apabila 3 tahap tapi sedangkan orang dari 40 ya kan maka apakah jenazah tersebut diampuni? Ya, dalam konteks tersebut, saya masih istilah, masih berbeda pendapat. Kalau pendapat saya, mungkin saja, kalau menurut pendapat saya, kalau jenazah tersebut pun dari 40, maka tidak terima, tidak diampuni. Menurut saya, menurut Pak Judin, menggunakan hadis tersebut, mungkin saja jawabannya bahwa terserah mau ada 40 mau kurang dari 40 sedangkan bisa 3 sah walaupun yang melakukan cuma 30 saja tapi bisa dapat 3 sah ya kalau mana bisa diampuni dosanya tapi menurut saya yang paling jelas yang paling saya pahami adalah hadis yang tersebut bahwa barang siapa yang melakukan yang ahli dan melakukannya sebanyak 40 orang maka jenazah tersebut tidak diampuni oleh Allah. Emang ada hadisnya? Bukan
Hah? Surahan. Surahan. Surahan mah bisa salah bisa benar kan? Nah, tapi kan hadis ini kan kalau misalkan kalau masalah ini kan masih umum. Kalau 3 saksi itu yang sholatnya orang berada itu orang muda yang belum tahu yang ya ini lah kita sholat aja ya. Maka kan kalau yang kita sholatkan itu tidak berilmu kan bagaimana? Kan paling waktu lebih baik yang mengamalkan kayak kalau maksud dapat saja maka amalan tersebut tidak diterima dan tidak ditolak oleh Allah. Itu harusnya waktu kita cari orang-orang yang berilmu yang berpengetahuan tentang hukum harusnya. Takutnya waktu lebih baik yang Allah tersebut takut tidak diterima amalannya. Lebih baik lebih kurang. Lebihnya tuh ada faktor lainnya, lebihnya pemuda nambahnya. Ya itu, jadi mungkin sudah segitu. Salah atau tidak nanti Bapak jelaskan. Kata Tajudin, kalau misalnya belum mencapai 40 orang, sekalipun sudah 3 stok berarti tidak diampuni. Kata Tajudin itu intinya. Nantilah dijelaskan sama Bapak. Ya segitu saja, dilanjutlah pertanyaan yang ketiga biar cepat. Apa pertanyaannya? Baca. Tajudin itu pertanyaannya 2. Pertama, kenapa mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tapi langsung dikuburkan? 1, ya kan? Ya. Yang kedua, kenapa bayi yang dilahirkan dalam keadaan belum menyuara, belum mengeluarkan suara, jadi bayi itu lahir langsung mati, ya kan? Bayinya itu masih keluron ya. Kenapa tidak perlu dimandikan dulu atau disolatkan dulu, tapi langsung dikubur? Kenapa? Jadi pertanyaannya 2. Mati syahid aja dulu dijawab. Coba mati syahid. Siapa yang mau jawab? Jawab 1 boleh. Mati syahid kenapa? Cepet amat ya. Cepet amat ya berapa? Salah itu. Ya. Yang pertama, mati syahid langsung dikuburkan sama bajunya ya. Mati syahid dalam apa? Dunia apa akhirat? Mati syahid akhirat itu berarti kan sama bajunya itu kan di akhiratnya bisa jadi saksi bajunya itu kan. Dan menjadi saksi. Saksi apa? Saksi bisu. Antara tembok Cina. Kalau enggak, saya kan punya buku. Apa sih? Kan ya toh kami yang anak meninggal. Anak meninggal tuh nggak langsung dikubur, dimandiin, disolatin. Setelahnya gitu, dimandiin dulu, disolatin dulu dikubur. Itu bayi tersebut sudah keluar belum? Belum. Makanya jadi Saya dari konteks protokol juga mengatakan bahwa nggak apa-apa apa suatu saja dipendam. Apa dalam